Perhatikan dalam teks kita bahwa Paulus berkata, kita semua, transformasi adalah untuk semua orang Kristen, bukan hanya untuk beberapa orang terpilih. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ketiga di dalam serial pembahasan kitab 2 Korintus dengan tema Transformasi dengan Melihat. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Demikianlah kita yang percaya kepadanya dengan pikiran yang sudah terbuka, memandang Tuhan Yesus dan mencerminkan kemuliaannya. Maksud saya, hati dan pikiran kita diterangi oleh Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan dari peraturan dan hukum yang lama. Tuhan Yesus mengubahkan kita oleh Roh-Nya, sehingga kita semakin sempurna memancarkan kemuliaannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 18. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, apa tujuan hidup orang Kristen? Kita harus mencari apa? Di dalam Roma 8 ayat 29, kita belajar apa tujuan akhir orang Kristen yang telah ditentukan oleh Tuhan. Sederhananya begini, menjadi serupa dengan gambar anaknya, menjadi seperti Kristus, adalah tujuan utama kita. Tapi bagaimana hal itu terjadi? Bagaimana seseorang menjadi seperti Kristus? Lihatlah kata-kata Paulus ini. Demikianlah kita yang percaya kepadanya dengan pikiran yang sudah terbuka, memandang Tuhan Yesus dan mencerminkan kemuliaannya. Maksud saya, hati dan pikiran kita diterangi oleh Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan dari peraturan dan hukum yang lama. Tuhan Yesus mengubahkan kita oleh Roh-Nya, sehingga kita semakin sempurna memancarkan kemuliaannya. 2 Korintus 3 ayat 18. Dalam ayat ini, dengan bantuan konteksnya, kita belajar bagaimana mungkin untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditentukan oleh Tuhan, menjadi serupa dengan gambar anaknya. Bagian yang menjadi teks kita yang sudah kita baca bukanlah hal yang mudah. Tetapi karena mengungkapkan wawasan penting tentang tujuan kehidupan Kristen, ada baiknya mengambil upaya untuk memperhatikan dengan cermat apa yang dikatakannya. Misalnya, pertama-tama kita amati bahwa kehidupan Kristen adalah salah satu transformasi. Kita semua menjadi transformasi. Kata berubah berasal dari kata Yunani metamorpho, yang berarti berubah menjadi bentuk lain, mengubah rupa. Kata metamorfosis berasal dari kata ini, yang kita gunakan untuk menggambarkan proses ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kata ini digunakan untuk menggambarkan Yesus di Bukit Transfigurasi, Matius 17 ayat 1-2. Dia berubah rupa di hadapan mereka. Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih seperti cahaya. Orang Kristen juga akan mengalami transformasi, bukan hanya berdasarkan teks kita, tetapi juga di dalam Roma 12 ayat 1-2, di mana transformasi kita terjadi agar kita dapat membuktikan apa yang baik dan dapat diterima dan kehendak Allah yang sempurna. Perhatikan dalam teks kita bahwa Paulus berkata, kita semua, transformasi adalah
untuk semua orang Kristen, bukan hanya untuk beberapa orang terpilih. Diubah ke gambar yang sama. Di sini kita mempelajari tujuan transformasi kita, yaitu menjadi seperti Kristus. Seperti yang kita perhatikan di dalam Roma 8 ayat 29, ini adalah bagian dari rencana Allah yang telah ditentukan sebelumnya bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yesus mengisyaratkan seperti itu di dalam Lukas 6 ayat 40. Setiap orang yang terlatih dengan sempurna akan menjadi seperti gurunya. Dari kemuliaan ke kemuliaan. Frase ini menunjukkan bahwa transformasi kita bersifat progresif. Tidak terjadi sekaligus, tetapi secara bertahap. Seperti yang Paulus katakan, kita sedang berubah, yakni present tense, bukan telah diubah, past tense. Oleh karena itu, transformasi melibatkan proses pertumbuhan. Kita berharap mereka yang telah menjadi Kristen, tetapi dalam waktu singkat, hanya membuat beberapa kemajuan. Tetapi kita juga harus mengharapkan mereka yang telah lama menjadi orang Kristen, telah membuat banyak kemajuan. Kehidupan Kristen bukanlah untuk menjadi statis, tetapi sebuah proses yang dinamis, di mana perubahan terjadi, di mana seseorang menjadi semakin seperti juru selamat mereka, Yesus Kristus. Bandingkan ini dengan apa yang Salomo tulis tentang orang benar. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Ketika transformasi tidak terjadi, ada sesuatu yang salah, dan mungkin kegagalan untuk menghargai dan memanfaatkan poin kedua kita yang diperoleh dari bagian ini. Transformasi datang dengan melihat, dengan wajah terbuka, melihat seperti dalam cermin. Kita harus mengingat konteks kata-kata Paulus untuk menghargai maksudnya. Kita telah menyinggung bagaimana Musa karena kebutuhan mengenakan kerudung di wajahnya ketika berbicara kepada orang-orang Israel. Bisa juga dibaca di dalam 2 Korintus 3 ayat 13. Karena ketika Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima perintah-perintah Tuhan, berada di hadirat Allah membuat wajahnya bersinar cerah. Dengan cara yang sama, transformasi kita terjadi saat kita melihat. Perhatikan bahwa kita melakukannya dengan wajah terbuka. Bangsa Israel tidak dapat melihat kemuliaan apapun yang terpancar dari wajah Musa karena wajahnya terselubung. Tetapi orang Kristen dapat memandang kemuliaan Tuhan tanpa halangan. Melihat seperti cermin sebenarnya hanya satu kata dalam bahasa Yunani dan memiliki 3 kemungkinan cara untuk diterjemahkan. Melihat seperti di cermin atau kaca, memantulkan seperti di cermin, melihat tanpa referensi yang diperlukan untuk cermin, mengingat konteks dan perbandingannya dengan Musa. Gagasan utama tampaknya adalah melihat tanpa referensi khusus pada cermin. Melihat menyarankan kontemplasi dan meditasi, bukan pandangan sesaat. Dengan demikian, kehidupan Kristen harus menjadi salah satu kontemplasi. Jika transformasi ingin terjadi, bahwa orang Kristen harus terlibat dalam kontemplasi terbukti dari beberapa bagian. Janganlah khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa dan jangan lupa bersyukur. Filipi 4 ayat 8. Seperti yang saya katakan sebelumnya, secara rohani kita sudah mati bersama Kristus dan dibangkitkan menjadi manusia baru waktu Dia hidup kembali dari kematian dan naik ke surga. Oleh karena itu, marilah kita berpikir, saya hanya merindukan surga di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga, jangan ke dunia ini. Kolose 3 ayat 1-2. Sayangnya, gaya hidup kita yang serba cepat seringkali menghalangi jenis perenungan yang diperlukan
untuk melihat secara memadai. Tanpa kontemplasi atau melihat, bagaimanapun tidak akan ada transformasi. Melihat kemuliaan Tuhan, inilah objek perenungan kita. Kemuliaan Tuhan bukan hanya tindakan kontemplasi, tetapi objek kontemplasi kita yang mengubah kita. Sama seperti kemuliaan Tuhan yang menyebabkan wajah Musa bersinar, demikian juga kemuliaan Tuhan yang mengubah kita. Apakah kemuliaan Tuhan yang harus kita lihat? Ini akan melibatkan kemuliaan yang Dia nyatakan saat berada di bumi. Yohanes 1 ayat 14. Karena kemuliaan Tuhan tercermin dalam setiap aspek kelahiran, kehidupan, pengajaran, mukjizat, perbuatan baik, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pemerintahan saat ini sebagai Raja dan Imam besar kita. Jadi kitab suci adalah alat yang kita gunakan untuk melihat kemuliaannya, seperti yang kita baca terus, seperti oleh Roh Tuhan. Frase ini mengingatkan kita akan peran Roh dalam melihat kita. Apa yang kita ketahui tentang Yesus datang melalui pelayanan Roh. Pelayanan Roh adalah untuk memuliakan Yesus. Dapat dibaca di dalam Yohanes 16 ayat 12-14. Dia mengingatkan para rasul dan mengilhami tulisan-tulisan mereka. Dapat dibaca di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan 1 Korintus pasal 2 ayat 12-13. Jadi saat kita merenungkan firman, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan berdasarkan apa yang telah dilakukan Roh. Memang ini mungkin menjelaskan apa yang Paulus maksudkan dengan mengatakan sekarang Tuhan adalah Roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Dalam ayat 16 dia berkata, ketika seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu tersingkap. Tetapi bagaimana seseorang dapat berpaling kepada Tuhan hari ini? Hanya melalui Roh yang diutus Tuhan Yesus untuk melanjutkan pekerjaannya. Paulus telah berbicara tentang perjanjian baru dari Roh yang memberikan hidup. 2 Korintus 3 ayat 6. Seseorang menemukan kebebasan dari dosa, hukum lama, kematian di mana Roh Tuhan ditemukan. 2 Korintus 3 ayat 17. Karena itu adalah perjanjian baru dari Roh yang menawarkan hal-hal seperti itu. Dalam konteks ini, Roh karena itu adalah Tuhan, ayat 17, di hadapannya kita harus berdiri dengan wajah terbuka untuk diubahkan. Tentu saja, pelayan dari perjanjian baru dari Roh ini adalah para rasul dan penulis perjanjian baru yang diilhami. 2 Korintus 3 ayat 5-6. Jadi ketika kita beralih ke tulisan mereka, kita beralih ke Roh. Dan ketika kita berbalik kepada Roh, kita berbalik kepada Tuhan. Dan ketika kita berpaling kepada Tuhan, kita melihat Dia dalam segala kemuliaannya. Dan ketika kita melihat kemuliaannya, kita secara bertahap diubah menjadi gambar yang sama dari kemuliaan ke kemuliaan. Sebagai kesimpulan, dalam Kolose 3 ayat 9-11 kita diberitahu, sebagai saudara-saudari seiman, kita juga tidak boleh saling menipu, karena kita sudah membuang sifat hidup lama itu seperti membuang pakaian rusak. Sekarang kita sudah diberi pakaian yang baru, yaitu hidup baru yang semakin hari semakin sempurna dalam mencerminkan sifat-sifat Yesus sendiri. Allah pencipta yang mengerjakan hal itu dalam diri kita karena kita sudah mengenal Dia melalui Yesus. Oleh sebab itu, tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi yang bersunat dengan bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat. Kita pun tidak lagi membeda-bedakan orang berdasarkan asal-usul maupun kedudukannya, baik bangsa asing, bangsa yang jahat, majikan, ataupun budak. Yang terpenting bagi kita adalah bahwa kita semua sudah menjadi satu umat karena bersatu dengan Kristus. Ayat Paulus ini adalah pengingat lain bahwa kehidupan Kristen adalah salah satu yang melibatkan transformasi, di mana kita sedang diperbarui. Dan bahwa tujuan dari pembaruan kita adalah menjadi seperti Yesus. Dari pelajaran kita, saya berharap kita terkesan dengan pentingnya melihat
kemuliaan Tuhan kita jika kita ingin diubahkan. Kehidupan Kristen harus mencakup perenungan dan perenungan tentang kemuliaan Tuhan yang dinyatakan oleh Roh melalui para rasul dan penulis Perjanjian Baru. Kita tidak dapat diubahkan oleh pandangan sekilas yang jarang dan biasa dari kemuliaan Tuhan. Apakah saudara melihat kemuliaan Tuhan? Apakah saudara meluangkan waktu untuk merenungkan kemuliaan Tuhan kita sebagaimana diungkapkan oleh Roh Allah dalam kitab suci? Perhatikan waktu yang saudara habiskan untuk mempelajari Alkitab saat saudara berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita dapat mencari dan mengusahakan waktu kontemplasi kita untuk berjumpa secara pribadi, untuk melihat secara pribadi kemuliaan Tuhan. Bahkan juga di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menjalankan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kiranya setiap diri kita dimampukan, dikuatkan, dan disertai oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.